Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya, karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini membawa kita masuk ke dalam batin Herodes. Bukan sekedar kisah sejarah tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya, tetapi kisah tentang hati nurani manusia. Ketika Herodes mendengar tentang Yesus, ia berkata, "Dialah Yohanes yang telah kupenggal kepalanya, ia telah bangkit." Kata-kata ini bukan lahir dari iman, melainkan dari rasa bersalah. Putusan hati nurani selalu menemukan jalannya untuk berbicara. Herodes adalah penguasa. Ia memiliki kekuasaan, harta, dan pengaruh. Namun justru orang seperti inilah yang paling tidak aman, karena kebaikan sejati menjadi ancaman bagi orang yang menolak Allah. Kehadiran Yohanes Pembaptis, seorang yang jujur dan suci, membuat Herodes gelisah. Kebaikan itu menghakimi hidupnya, menyingkapkan luka jiwanya, dan membuatnya terasing dari dirinya sendiri. Saudara-saudari, disinilah kita belajar bahwa penghakiman paling menyakitkan bukan datang di akhir zaman, tetapi sering sudah dimulai sekarang dalam hati nurani. Sebelum seseorang berdiri di hadapan pengadilan Allah, hati nuraninya sendiri telah lebih dulu menjatuhkan vonis. Namun Injil juga memberi kita peringatan yang lebih dalam. Dikatakan tentang Herodes, ia sangat bingung, namun ia suka mendengarkan Yohanes. Ia takut, ia tertarik, ia mengagumi, tetapi ia tidak bertobat. Disinilah tragedi besar Herodes.
Ia menerima rahmat, tetapi memperlakukannya hanya sebagai penenang hati, bukan sebagai panggilan untuk berubah. Saudara-saudari, renungan ini mengingatkan kita, takutlah akan rahmat Allah yang berlalu dan tak pernah kembali. Rahmat tidak selalu mengetuk selamanya. Ada saat-saat tertentu ketika Tuhan berbicara jelas, menyentuh hati, menggerakkan batin. Jika saat itu kita abaikan, hati kita bisa menjadi tumpul. Kita tidak bisa mempermainkan Allah dan berharap menang. Herodes kalah bukan karena ia tidak tahu kebenaran, tetapi karena ia takut membayar harga kebenaran. Saudara-saudari, berapa kali kita seperti Herodes? Kita senang mendengarkan sabda Tuhan, tersentuh oleh homili, tergerak oleh kesaksian orang kudus, tetapi tetap menunda pertobatan. Kita takut kehilangan kenyamanan, takut pengorbanan, takut penilaian orang lain. Tanpa sadar kita memenjarakan suara Allah dalam jiwa kita. Akhir hidup Yohanes Pembaptis adalah kesaksian yang agung. Dipenggal kepalanya di penjara, ia menerima penghormatan tertinggi, berpartisipasi secara penuh dalam misteri Paskah Kristus. Kesaksiannya dimulai dengan seruan pertobatan dan disempurnakan dengan darah martir. Kitab Kebijaksanaan berkata, harapan mereka penuh dengan keabadian. Kesetiaan yang tampak kalah di mata dunia justru menang di hadapan Allah. Saudara-saudari, kita diajak untuk memilih apakah kita ingin hidup seperti Herodes, gelisah, takut, dan akhirnya melukai kebenaran, ataukah seperti Yohanes Pembaptis, setia, mungkin menderita, tapi penuh harapan akan keabadian. Marilah hari ini kita tidak membungkam suara hati nurani, tetapi membiarkannya dipimpin oleh rahmat. Marilah kita berani menerima didikan kecil dalam kesetiaan sehari-hari, agar kelak kita didapati layak akan harapan yang penuh dengan keabadian. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.